kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKPPG Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Idris Sardi, mengajar di SMP Al-Hikam. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111898. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran dengan Bapak, yaitu pelajaran apa sekarang? Baik. Sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Mungkin di antara kalian ada yang nggak hadir? Siapa? Rehan. Terus? Siti Rahma. Siti? Rahma. Siti Rahma. Kenapa itu? Sakit. Sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran, Bapak minta untuk berdoa dulu supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran. Untuk berdoa, mulai. Udah siap belajarnya? Siap. Baik. Udah dibawa buku siswanya? Buku alat tulisnya udah? Buku siswanya sudah ada ini? Ini udah? Ya, baik, bagus sekali kalian sudah. Kalau mau belajar itu harus disiapkan dulu seperti pulpen, tip-ek, buku untuk catatan supaya itu membuktikan keseriusan kita dalam belajar. Ya, baik. Bapak akan menerangkan sebelum kita ke materi selanjutnya. Bapak akan bertanya kepada kalian tentang masalah rukun iman. Bahwa rukun iman itu ada 6. Ada 6, ya. Coba yang hafal rukun iman nomor 3. Ya, Wahid. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kitab-kitab Allah itu diturunkan, ya, bukan hanya Al-Qur'an saja. Tapi banyak, ya, yang nanti kita akan bahas, ya. Itu. Kemudian kita akan belajar di toleransi, ya, permasalahan perbedaan antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya. Apa saja itu? Coba yang kalian hafal 2 saja kitab yang diturunkan oleh Allah. Acungkan tangan. Ya, Pak. Ya, kamu Pari. 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur. Iya, kitab Taurat dan kitab Zabur. Kasih tepuk tangan. Ini kayaknya sudah capek. Iya. Nah, sebelum kita melantik pelajaran, Bapak pengen dulu ada kata-kata untuk menyemangati sebelum mulai pembelajaran. Kalau Bapak bilang mana
kata-kata hari ini buat kalian bilang sukses, sukses, semangat. Kalau bilang kata buat aku, cakap, cakap, imun. Siap? Siap. Ya, baik. Kata-kata buat kalian. Sukses, sukses, semangat. Sekali lagi, kata-kata buat kalian. Sukses, sukses, semangat. Kata-kata buat aku. Cakap, cakap, imun. Iya, terima kasih. Masih semangat? Mari. Baik, kita akan mendengarkan, perhatikan video yang akan kita putar. Ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu pelajaran kitab-kitab kitab Allah. Ya, Bapak minta perhatikan, simak apa yang nanti di sini dicatat ya. Untuk ulasannya, perhatikan video yang akan ditayangkan hari ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teman-teman yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dari kelas 8 bab 2 Ya, perhatikan. dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Baiklah teman-teman, agar tidak terlalu lama, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, selanjutnya nama kitab-kitab Allah, kemudian pengertian suhuf, dan terakhir menjadi generasi cinta Al-Quran. Baiklah, untuk materi yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul, dan selanjutnya ada ketundukan dan kepatuhan atau al-izyan. Pengertian iman secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya. Selanjutnya, nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, yaitu pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat kitab Al-Quran. Baik, siap. Baik anak-anak, sekarang kita akan membagi kelompok, akan menganalisis video yang kalian tonton tentang masalah kitab-kitab Allah. Ya, kita bakal bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ayo, mulai. Yang sudah dibagikan oleh Bapak, silakan. Mulai. Yang ini pindah ke sini. Ayo, yang ini pindah. Bagikan. Untuk studi literatur, ya. Buku paketnya sudah ada? Sudah. Tinggal lihat ya. Ini ada Bapak, ada tugas untuk kalian. Akan dibagikan. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Yang di situ sudah ada, ya. Silakan tulis dulu kelompoknya, nama-namanya. Silakan buka buku paketnya. Ini sama. Nah, ini sama. Oh, masing-masing.
1 dan untuk yang pertama ngisi dulu yang B ya, yang untuk ke kabinet jangan dulu. Yang ya udah isi aja. Yang ini sama. Ya nanti yang akan ditanyakan yang ini dulu, nanti itu terakhir. Silakan isi. Nanti itu yang sudah pandai itu baru. Baik. Sesudah kalian menganalisis tujuan pembelajaran yang ke-1 dan yang kedua, Bapak di sini ada sebuah pertanyaan lagi buat kalian sebagai game permainan yang di sini untuk melengkapi tabel yang ada di sini ya, lihat. Di sini ada kitab. Yang pertama ada kitab Zabur, Injil, Al-Quran. Kemudian nabi yang penerimanya siapa? Bahasa kitabnya apa? Kandungan utama dari kitab-kitab tersebut, tahun diturunkannya di sini sudah disiapkan, tinggal kalian memilih ya, tinggal memilih. Sini Bapak sudah menyiapkan ya lembaran-lembaran, cocokkan oleh kalian ya, perwakilan dari setiap guru 1 orang ya, paham? Paham ya. Baik, untuk yang pertama kitab Taurat, nabi yang penerimanya siapa? Silakan perwakilan dari grup 1, 2, 3 ke depan. Mana yang ini kelompok berapa? Di sini tempelkan, di sini ya. Tempelkan Taurat ke siapa? Silakan ambil. Kita tempelkan di nabi penerimanya. Ya. Bagus. Tinggal satu lagi. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kalian yang tadi yang Bapak sudah terangkan, mulai telakap, mulai tayangan TV atau tayangan video yang sudah kalian tonton. Untuk perwakilan saja dari kelompok 1, 2, 3. Ya, coba yang mau kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 1 dulu. Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Siti Khadijah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksudkan kepada kitab-kitab Allah yaitu mempelajari dan meyakini dengan Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan. Sesuatu buat kalian, bagaimana menyimpulkan dari pelajaran ini, kemudian cara-cara bertoleransi terhadap agama lain. Ya, silakan tulis oleh kalian bagaimana cara bertoleransi terhadap agama lain. Ya, ini ada, silakan isi. Tuliskan caranya bertoleransi terhadap agama yang lain. Nanti dikumpulkan ya ininya. Pakai spidol, Bapak kasih spidol satu-satu ya, tulisnya pakai ini. Berbeda warna supaya kalian nggak tertukar.
Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kalian yang tadi yang Bapak sudah terangkan mulai telakap, mulai tayangan TV atau tayangan video yang sudah kalian tonton. Untuk perwakilan saja dari kelompok 1, 2, 3. Ya, coba yang mau kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 1 dulu. Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Siti Khadijah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan presentasinya sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ini ada, silakan isi. Tuliskan caranya bertoleransi terhadap agama yang lain. Nanti dikumpulkan ya. Ininya. Pakai spidol, Bapak kasih spidol satu-satu ya, tulisnya pakai ini. Berbeda warna supaya kalian nggak tertukar. Ya nih. Yo. Bebas. Yo, silakan. Itu menghargai. Silakan dulu. Ya, terserah kalian. Menulis bagaimana caranya. Sebelum menyimpulkan pelajaran ini, kalian harus mengetahui perbuatan baik dalam ajaran Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Bagaimana caranya bertoleransi terhadap agama yang lain. Karena ini kan punya kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, punya agama yang lain ya. Ini. Nah, bagaimana caranya kalian bertoleransi ya? Ya, karena Al-Quran ini sikapnya untuk menyempurnakan. Silakan. Berdiri. Silakan. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kitab kepada para rasulnya. Mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Musa, dan Ibrahim dan Al-Quran. Meyakini kebenaran Allah dan kebenaran kitab-kitab lainnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ini dulu. Silakan. Baik, udah penghujung pembelajaran. Bapak minta yang tadi yang KPD-nya mana? Sebelum Bapak tutup acara pembelajaran kali ini, Bapak minta untuk menugaskan kalian agar Bapak akan memberikan tugas individu buat kalian. Bagaimana sikap kalian nanti apabila berbicara dengan orang-orang yang berbeda agama. Jangan sampai akhlak kita, khususnya orang Islam, ya, khususnya orang Islam yang mempunyai Al-Quran, ya, tapi akhlak kita tidak bisa mencerminkan Al-Quran, apalagi namanya di pesantren, ya. Karena di Al-Quran itu mencakup tentang banyak akhlak yang harus kita ikuti, ya, paham? Jadi Bapak kasih tugas catatan buat individu buat kalian nanti pelaksanaan sifat baik dimanapun, tanamkan mau di Kobong, di masyarakat. Ya, bagaimana di Kobong itu cara menunaikan tugasnya?
membantu orang yang lagi sakit. Terus membantu apa lagi? Kebutuhan. Hah? Membantu apa lagi di Pobong apa di pesantren? Membantu siapa? Membantu apa? Hah? Taat kepada piket, ya, suka piket, suka jaga kebersihan. Mau di mana, di kamar, di WC, di area pesantren, wajib kita melaksanakan taat aturan yang ada di pesantren. Paham? Ya, lakukan itu tugas kalian. Nanti dicatat apa saja yang sudah saya lakukan hari ini untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan orang lain juga, ya. Paham? Oke. Terima kasih semuanya siswa-siswi kelas 8 yang telah melakukan video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kita semua yang telah mendapatkan ilmu dari Bapak bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang ikut aturan beragama Islam, bahwa kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, baik, terima kasih. Kita Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.